Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Zahira Sulaiman dengan NIM 21104-11086, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, mata kuliah Pendidikan Bela Negara, saya akan menjawab soal UTS sebagai berikut. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang mata kuliah Bela Negara di UPN VJ. Mata kuliah ini merupakan salah satu MKWU. Berdasarkan pasal 27 ayat 3, UPN VJ mendirikan kampus berbasis bela negara dalam rangka membentuk pertahanan negara untuk menghadapi ancaman. Mata kuliah pendidikan bela negara bertujuan untuk mendukung mahasiswa memiliki kesadaran karakter dalam membela negara dan memiliki semangat juang untuk mempertahankan NKRI. Lalu ada implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, belajar dengan giat, lalu berkontribusi dalam kegiatan sosial, saling menghormati dan menghargai, tidak melanggar norma sosial, menolong orang yang kesusahan, selalu jujur dan amanah, menghargai pendapat orang lain, dan juga membayar pajak tepat waktu. Lalu ada 4 konsensus negara atau pilar kebangsaan, yang merupakan tiang penyangga yang kokoh atau soko guru agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Berisi kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat, dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Pengamalan nilai-nilai 4 pilar diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri. 4 konsensus negara tersendiri terdiri dari yang pertama ada Pancasila, merupakan ideologi dasar negara. Nah, Pancasila sendiri berasal dari 2 kata Sanskerta, yakni panca yang berarti 5, dan sila yang berarti prinsip atau asa. Lalu ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan Konstitusi Republik Indonesia. Mulai berlaku setelah disahkan oleh PPKI dan telah diamandemen sebanyak 4 kali setelahnya. Lalu ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari Sabang sampai Merauke sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Selanjutnya ada definisi dari bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Lalu bela negara dalam perspektif hukum, konsep bela negara sendiri itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, yang menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Bela negara juga sejatinya telah didesain secara konstitusional, tepatnya terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang berisikan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu ada wujud dari bela negara di bidang hukum. Yang pertama ada memberi perlindungan hukum, lalu yang kedua memberikan keadilan pada setiap warga di mata hukum,
Yang ketiga ada memberikan hak kepada warga untuk membela diri ketika ada di pengadilan. Dan yang terakhir ada mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Selanjutnya saya akan membacakan ulasan singkat tentang penyelewengan bela negara di bidang hukum. Hakim Pengadilan Negeri Medan Mary Purba divonis hukuman pidana 6 tahun penjara dengan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Mary dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi dengan menerima uang sebesar 150.000 dolar Singapura dari pengusaha Tamin Soekardi. Hakim mengatakan uang tersebut diterima Mary Purba dari pengusaha Tamin Soekardi melalui panitera pengganti Helpandi. Hakim mengatakan uang itu diserahkan Helpandi saat melihat mobil milik Mary Purba. Uang itu diberikan untuk mempengaruhi putusan Tamin Soekardi yang saat itu berstatus sebagai terdakwa. Tamin ketika itu terjerat kasus terkait pengalihan tanah negara atau milik PT PN 2 kepada pihak lain seluas 106 hektar ex HGU PT PN 2 Tanjung Morawa di Pasar 4 Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang. Adapun hal yang memberatkan dalam putusan tersebut antara lain terdakwa tidak mengakui perbuatan, mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan juga bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Lalu ada solusi yang diberikan oleh pihak pengadilan, yaitu Mary Purba divonis hukuman pidana 6 tahun penjara dengan denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan. Mary dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi dengan menerima uang sebesar 150.000 dolar Singapura dari pengusaha Tamin Soekardi. Dalam permasalahan ini, tentu peran pemerintah juga sangat dibutuhkan. Pemerintah bisa berupaya dalam memudahkan penangkapan atau investigasi terhadap koruptor. Pemerintah juga dapat mendukung jalannya prosedur yang sesuai dengan aturan. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut berperan dengan cara memberi sanksi sosial kepada koruptor, selalu berusaha menjadi pribadi yang jujur dan amanah, belajar dengan giat agar memahami bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji, saling mengedukasi tentang korupsi. Berdasarkan materi dan kasus yang telah saya paparkan, kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah bahwa bela negara sangatlah penting untuk selalu ditanamkan dalam setiap pribadi rakyat Indonesia. Karena dengan begitu kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara serta tidak melakukan penyelewengan yang dapat merugikan banyak orang. Fokus yang saya sampaikan kali ini adalah dalam bidang hukum, dengan bentuk penyelewengan berupa korupsi. Tindakan tersebut sangatlah tidak terpuji. Para koruptor juga harus diganjar dengan hukuman yang sepadan agar tidak melakukan korupsi lagi dan juga agar tindakan tersebut tidak ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, marilah kita patuhi hukum yang ada dan selalu melakukan bela negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara.